Oke, selamat jumpa kembali dengan Solusi Channel. Kali ini kita akan belajar bagaimana solusi membuat terminal listrik seperti ini. Jadi seperti ini banyak terjual di toko-toko, namun di toko-toko stoknya banyak, namun panjang kabelnya bervariasi, bisa 3 meter, 5 meter, 10 meter. Nah, bagaimana kalau kita membutuhkan kabel yang lebih panjang daripada yang di toko? Makanya kita harus membeli secara terpisah dan kita harus merangkainya. Nah, video kali ini saya akan membagikan cara merangkai terminal listrik, kabel, dan juga colokan ke pusat listriknya nanti. Oke, bagaimana caranya? Yuk kita ikuti di Solusi Channel. Baik, yang kita butuhkan adalah bahan-bahannya ada sebagai berikut. Yang pertama, tentu saja terminal listrik. Di sini saya mempunyai 1, 2, 3, 4, 5 terminal untuk dicolok listrik. Kemudian yang kita butuhkan selanjutnya adalah tentunya kabel yang belum tersambung ya. Panjangnya kabel disesuaikan dengan kebutuhan kita. Kita bisa beli secara terpisah di toko-toko bangunan, biasanya menjual kabel seperti ini. Kemudian yang kita butuhkan adalah ini adalah colokan listrik ya, kalau saya bilang. Jadi ini akan tercolok di listrik rumah kita. Oke, kita lanjutkan. Langkah yang pertama kita akan menyambungkan kabel ke dalam sini, dan selanjutnya kita akan menyambungkan kabel satunya ke dalam sini. Ayo kita ikuti prosesnya. Alat yang kita butuhkan adalah pisau cutter. Ini berguna untuk membuka kabel, membuka isolasi kabel. Yang kita butuhkan kemudian adalah obeng. Semoga dua alat ini mencukupi. Ayo kita kerjakan. Kita kupas dulu kabel ini untuk memisahkan dua kabel yang ada di dalamnya. Hitamnya ini kita ambil, kita pisahkan dengan bagian yang putihnya seperti ini. Bagian putihnya kita buang, kemudian lanjutkan dengan kabel yang warna biru.
kita harus lihat, kita akan mau menyambung di sini, jadi kita harus buka dulu seberapa kebutuhan panjangnya ya. Sepertinya sudah cukup, kita buka dulu. kita kencangin stroke-nya. Lalu kita tutupkan. Setelah itu kita pasang skrupnya dari atas. Ini pasang.
Oke, ujung satu sudah jadi. Selanjutnya kita akan menyambung lagi ujung kabel yang satunya ini ke terminal ini. Sama halnya, namun kali ini kita membuka ini dulu untuk melihat berapa panjang kabel yang harus kita kupas. Kita buka ini. Di sini ada 3 baut. Ini 1, 2, 3. Kita lepaskan semua. Ingat, kalau membuka skrup, arah putaran obeng adalah berlawanan jarum jam, jadi seperti ini. Kalau jarum jam kan arahnya ke kanan begini. Nah, untuk membuka skrup arahnya ke kiri. Ini sudah menjadi standar universal, kecuali ada beberapa alat khusus itu untuk membuka putarnya malah ke kanan. Biasanya itu alat-alat yang untuk berputar ya, seperti mesin babat rumput, itu kalau membuka ke kanan. Kalau secara umumnya, secara normal membuka skrup adalah mutarnya ke kiri seperti ini. Oke, baik, demikian penampakannya. Jadi di bagian awal sini juga kita harus buka untuk penahan kabel yang akan masuk ke dalam sini. Kita buka agar kabelnya nanti bisa masuk. Bisa dua-dua atau salah satu saja. Saya salah satu saja saya buka. Sampai terlepas. Oke, selanjutnya kita ukur tempat terminalnya kabel ini di sini ya, dengan di sini dengan di sini, untuk menentukan seberapa panjang kita harus mengupas kabel. Kita lebihkan sedikit di sini. Jadi kita akan mengupas kabel sebatas ini. Oke, sebatas ini. Jangan di luar sini, karena bagian sini kita perlukan untuk dijepit oleh ini bagian yang di sini. Nah, jadi motong kabelnya di sini, jangan di sini. Ngupas kabelnya di sini, jangan di sini. Oke, sampai sudah jelas. Ayo kita kupas di sini ya. Hati-hati menggunakan pisau cutter. Oke, kita sudah tandai akan ini, kita kupas dari ujungnya. Saya potong ujung cutternya supaya tajam.
kita keluarkan kabel warna birunya. Demikian juga yang warna hitam, kita keluarkan kabelnya. Kita buang kulit luarnya ini. Oke. Selanjutnya kita akan memasukkannya ini ke dalam sini, lubang yang ini. Kita perlu mengupas kabel supaya ujungnya ini bisa kontak dengan terminal ya. Kita satukan, kita putar-putar. Yang warna hitam juga sama, kita buka. Hati-hati menggunakan cutter. Oke, sudah terbuka ini sedikit, kita tarik. Saya merasa perlu buka lagi sedikit. Oke, kita satukan kabelnya seperti ini. Setelah itu kita kasih longgar di sini, lubang di sini kita longgarkan supaya kabel bisa masuk. Kemudian kita masukkan kabelnya. Oke, sudah masuk. Setelah masuk kita kencangkan kembali. Sudah selesai, kita ke sebelahnya lagi, yang ini. Kita kendorin dulu supaya kabel bisa masuk ke dalam lubangnya. Kabelnya harus disatukan ya, ujungnya ada yang lebih panjang. Oke. Ya, saya masukkan di sini, kelihatannya. Oke, sudah masuk. Selanjutnya kita kencangin skrupnya, putar ke kanan ya. Sudah standar internasional mengencangkan skrup. Oke, tekan kuat, kita tarik kuat, sini juga kuat. Selanjutnya kita akan menjepit kabel ini.
Oke, sudah jadi seperti ini. Jadi yang biru dengan yang hitam bolak-balik nggak apa-apa. Birunya di sebelah kanan seperti ini atau nanti di sebelah kiri nggak masalah karena ini adalah arus AC. Demikian juga yang di sini kabel warna biru dan hitam tadi boleh bolak-balik, nggak masalah. Oke, selanjutnya kita tutup kembali di sini. Kita kencangkan lagi skrupnya, putar ke kanan ya kalau mengencangkan. Oke, yang tengah juga. Dan yang pinggir.